Banyak hal manusia membaca Al-Quran adalah tujuan semata untuk hanya mereka mendapatkan duniawi semata, ingin dimuliakan, ingin dipanggil Al-Hafidh, ingin bahwa segala macam dengan Al-Quran yang disandang, dengan Al-Quran yang mereka hafal, dengan Al-Quran yang dibaca, ingin disebut orang yang bertakwa, ingin disebut orang yang salihin, bukan karena Allah. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra syawal syahran tasubbu fihi rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua, perempuan haji, wabil khusus pengurus Masjid Jami Zulfirdaus, ketua dan sekretaris, umumnya jamaah yang hadir dalam rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, di mana kita pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat selepas kita menjalankan kegembiraan bersama, yaitu menjalankan lebaran Idul Fitri. Sebulan penuh kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita, berupa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Tibalah kita di saat bulan Syawal. Di situ disunahkan kita untuk melakukan suatu sunnah dari sunnah Nabi SAW, berupa melaksanakan sholat Idul Fitri. Di pagi itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri menunjukkan bahwa kita kembali kepada fitrah. Fitrah itu dua maknanya. Pertama, fitrah maknanya adalah suci, bersih, dan yang kedua makna daripada fitrah itu artinya kita membatalkan puasa kita di siang hari, di mana selama di bulan suci Ramadan kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, karena kita diikat dengan kewajiban berupa melaksanakan ibadah puasa. Pas tanggal 1 Syawal kita diwajibkan untuk berbuka. Artinya kita tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal itu, maka fitrah namanya. Haram kita melakukan puasa pada tanggal 1 Syawal tersebut. Maka itu salah satu makna daripada makna fitrah. Makna fitrah yang pertama adalah suci, bersih, dan yang kedua adalah dia melaksanakan berbuka di tanggal 1 Syawal. Boleh kita makan siang dan bahkan diwajibkan kita untuk tidak berpuasa pada waktu itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari itu
di tengah-tengah kaum muslimin dari penjuru belahan dunia, semuanya bergembira, bersenang hati karena dia telah sukses. Di saat dia berada di bulan suci Ramadan, dia dapat melaksanakan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepadanya dan juga yang Allah sunahkan padanya selama di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, bentuk syukur kita pada bulan Syawal, pada bulan suci Ramadan dan seterusnya, kita adakan kembali agenda kita untuk menjalankan amal ibadah, wabil khusus ibadah yang kita kerjakan berupa talab ilmu yang kita agendakan. Kita berharap bahwa majelis taklim yang kita adakan ini terus berlanjut sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat duka alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, zuriatnya, pengikut beliau, tabi'in tabi'at, dan juga kepada kita semua. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, biasanya kita membaca Al-Hikam, karya daripada Al-Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, untuk berdana sebagai pembukaan kajian rutin kita. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita dengarkan nasihat daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham, di mana keterangan ini saya petik daripada kitab Nasaihul Ibad halaman 165 sampai 166. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Syakik al-Balkhi annahu qala kana Ibrahim ibnu Adham yamshi fi aswaqil Basrah fajtama'an nasu ilaihi qala Ibrahim hina sa'aluhu an qawlihi ta'ala ud'uni astajib lahum wa inna nad'u falam yastajib lana faqala ma tasquluhukum min ashrati asya'a. Diriwayatkan daripada Syakik al-Balkhi bahwasanya beliau berkata, perkataan beliau adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini, kita lanjut dulu ceritanya. Ibrahim bin Adham ini beliau merupakan salah satu putra pembesar. Beliau adalah anak raja. Beliau biasa hidup mewah. Beliau sudah terbiasa hidup bergelimangan harta. Mungkin kita pahamlah yang namanya anak raja, apa yang diucapkan semuanya pasti akan menurut karena anak raja. Di saat beliau bergelimangan dengan kesenangan, beliau bergelimangan dengan harta. Maksud anak raja di sini adalah beliau juga menjadi raja. Beliau bergelimangan dengan harta. Di saat beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau meninggalkan itu semua kesenangan dan beliau berangkat untuk menuju hijrah kepada Allah. Beliau tinggalkan di saat beliau menjadi raja, Abnaul Muluk, di saat beliau menjadi raja, di saat beliau berada pada kemewahan kesenangan, beliau tinggalkan itu untuk menjadi sufi sejati. Akhirnya beliau menjadi sufi sejati dan beliau menjadi salah satu ulama terkemuka daripada golongan ulama-ulama sufi. Siapa yang tidak kenal Ibrahim bin Adham? Pasti kenal dari kelompok ulama-ulama sufi. Beliau asalnya orang yang
bergelimangan dengan harta, yang asyik dengan dunia. Begitu waridat datang dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau tinggalkan itu. Banyak kejadian. Manusia yang dulunya kelam, manusia yang dulunya lari dari jalan Allah, manusia tidak mau mendengarkan sabda Rasulullah, jauh daripada kalam-kalam ulama, tapi begitu mendapatkan waridat ilahiyah, petunjuk dari Allah, berpaling daripada kegelapan dunia menuju menjadi hamba Allah Ta'ala yang sejati. Di antaranya adalah Ibrahim bin Adham. Kemudian contohnya lagi selain daripada Ibrahim bin Adham, yaitu adalah Hatib al-Asam. Hatib al-Asam itu beliau dulunya adalah seorang yang kelam masa lalunya. Beliau seorang yang kelam di masa lampaunya, tapi begitu mendapatkan waridat ilahiyah dari Allah, beliau kembali menuju alam yang terang, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa meremehkan orang yang saat ini mereka itu mungkin jauh daripada kalam Allah, daripada sabda Rasulullah, daripada para ulama, tapi kita tidak berani mengklaim bahwa orang ini orang yang senantiasa berada dalam kegelapan, dan bisa. Karena kita tidak tahu sepanjang perjalanan hidupnya dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh besar adalah Ibrahim bin Adham ini. Nah, Ibrahim bin Adham ini, beliau di saat berjalan di kota Basrah, di pasar-pasar kota Basrah, lalu berkerumunlah manusia mendatangi beliau. Lalu beliau ditanya mengenai tentang ayat ud'uni astajib lakum. Ayat ud'uni astajib lakum. Ayat ini artinya adalah berdoa kepadaku, aku akan mengijabah. Ini janji Allah. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jamin, Allah akan menjanjikan keterkabulan doa. Beliau ditanya mengenai tentang ayat ud'uni astajib lakum. Kata orang-orang yang mengunjung beliau, wahai Ibrahim bin Adham, sesungguhnya kami telah berdoa dengan doa yang begitu panjang, dan setiap saat kami memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi doa yang kami panjatkan itu secara hisi, secara zatiah, apa yang kami mohonkan kepada Allah Ta'ala belum terwujud. Padahal Allah Ta'ala sudah menjanjikan ayat ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku terima, berdoa kepadaku akan aku ijabah. Lalu mana janji Allah Ta'ala? Yang itu Allah Ta'ala sendiri sudah membuat janji bahwa berdoa akan aku terima, berdoa akan aku ijabah. Apakah ayat ud'uni astajib lakum hanya janji belaka? Maka kita sama-sama tahu bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Apa jawab Ibrahim bin Adham mengenai pertanyaan manusia yang berkerumun di saat mendatangi beliau? Maka Ibrahim bin Adham menjawab, matat qulubukum min asyrati asya'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah doa kalian. Di saat kalian berdoa itu bukan berarti Allah Ta'ala itu menyalahi janji, tidak. Bukan berarti ayat Allah Ta'ala yang salah, bukan berarti firman Allah Ta'ala yang tidak benar mengenai tentang ud'uni astajib lakum, tidak. Mungkin barangkali hati kalian itu telah mati. Di saat kalian berdoa, hati kalian itu telah mati, dan hati yang mati itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa kalian.
di mana apa saja penyebabnya di saat kalian berdoa lalu Allah Ta'ala tidak memperdulikan doa kalian. Pertama, nasihat Ibrahim bin Adham, aradtumullah walam tu'addu haqqah. Yang pertama, kalian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian tidak memenuhi hak-hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kalian. Kita yakin bahwa kita kenal Allah, yakin kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah kewajiban bagi kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mampu membolak-balikkan apa yang dikehendaki olehnya. Arabtumullah, kalian kenal Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak memenuhi hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kalian. Di saat ingin ada kepentingan saja datang melapor kepada Allah, tapi hak yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian tidak kalian hiraukan. Nah, ini yang menyebabkan doa kalian itu tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, berdoa panjang-panjang, ya Allah, ya Tuhanku, lepas lebaran ini duit minim sudah, kue sudah habis, segala macam makanan dan tidak enak lagi dimakan, habis sudah. Ya Allah, anak masuk sekolah, masuk kuliah, biaya mana lagi biaya. Memohon kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala memperlambatkan daripada kabulnya apa yang kita minta, mungkin barangkali kita harus mengintrospeksi penyebabnya. Mungkin adalah kita tidak memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Bulan suci Ramadan berlalu begitu saja, satu periode tidak kita berpuasa, sehari tidak kita berpuasa, tiba-tiba melapor kepada Allah. Mana hak kita, mana hak Allah. Penuhi hak Allah, Allah akan memenuhi hak kita. Jangan hak kita saja yang ingin dipenuhi oleh Allah, sementara kita tidak mau memenuhi hak yang Allah wajibkan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di bulan suci Ramadan tarawih tidak pernah, orang tarawih kita tidak. Semua orang khatam membaca Al-Quran, kita jangankan khatam, sepotong ayat tidak pernah. Tiba-tiba ingin mengatakan Allah Ta'ala dusta. Mana firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala katakan berdoa ijabah? Mana? Ingin menyalahkan Allah. Jangan salahkan diri kita. Kita kenal Allah, kita duduk di agama Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi kita tidak memenuhi hak yang Allah Ta'ala wajibkan atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, bahwa di saat kita berdoa bermunajat kepada Allah Ta'ala, bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah, jangan kita menyalahkan Allah, dan jangan kita mengklaim bahwa ayat yang Allah Ta'ala turunkan, ud'uni astajib lakum, itu adalah janji belaka. Jangan. Tapi yang patut disalahkan adalah diri kita, bahwa mungkin kita yang tidak memenuhi hak yang Allah wajibkan atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala sudah menjamin melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan-keterangan daripada lisan para ulama, berdoa di antara azan dan iqamah, di saat mendirikan salat, di situ tempatnya istijabah, waktunya istijabah. Di saat kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, berdoa kita kepada Allah. Di antara mizab kita berdoa, di situ tempat diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi nampaknya belum diijabah. Mungkin barangkali kita tidak memenuhi hak yang Allah wajibkan atas diri kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua,
Kata Ibrahim bin Adham, wa qara'tum kitaballah wa lam ta'lamu bihi. Kalian membaca kitab Allah Al-Quran, wa lam ta'lamu bihi, dan wa lam ta'lamu bihi, dan kalian tidak mengetahui hakikat Al-Quran dibaca. Membaca kitab Allah Al-Quran, baca mulai daripada Alif Lam Mim sampai An-Nas, bahkan ada yang hafal Al-Quran, lalu berdoa kepada Allah. Mestinya orang yang penghafal Quran itu berdoa diijabah oleh Allah. Ini tidak. Membaca Al-Quran sudah, berdoa kepada Allah tapi belum nampak wujudnya. Jangan salahkan Al-Quran yang nempel di dalam dada kita. Jangan salahkan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Tapi mungkin kita yang tidak mengamalkan Al-Quran dan kita tidak tahu makna kandungan Al-Quran, hanya sekedar membaca, hanya sekedar membaca. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajhallah min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, wabtaghu bihi wajhillah, dan wabtaghu bihi wajhillah, dan bacalah oleh kalian dengan Al-Quran itu wajh Allah, maaf, karena mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum datang satu kelompok kaum yang mana mereka membaca Al-Quran semata-mata hanya tujuan kepentingan dunia semata dan tidak mengharapkan keridhaan Allah. Barangkali itu karena banyak hal manusia membaca Al-Quran adalah tujuan semata untuk hanya mereka mendapatkan duniawi semata, ingin dimuliakan, ingin dipanggil Al-Hafidh, ingin bahwa segala macam dengan Al-Quran yang disandang, dengan Al-Quran yang mereka hafal, dengan Al-Quran yang dibaca, ingin disebut orang yang bertakwa, ingin disebut orang yang salihin, bukan karena Allah. Itu barangkali kata Imam Ibrahim bin Adham salah satu penyebab daripada tidak terkabulnya doa, menyebabkan hati mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, wadda'aitum adawatal iblis wa wallaitumuhu. Kalian mengakui bahwa iblis adalah musuh kalian, wa wallaitumuhu, tapi kalian terus mengikuti, menyertai iblis. Kita mengakui bahwa iblis adalah musuh kita. Kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita karena yang menjatuhkan Adam alaihissalam bapak kita dari tempat yang mulia kepada tempat dunia ini, itu adalah iblis penyebabnya. Dan kita tahu pula terjadi pembunuhan pertama kali manusia di alam semesta ini, Habil dan Qabil, itu terjadinya adalah disebabkan tipu daya iblis. Kita sudah tahu bahwa iblis adalah musuh kita, tapi kita terus untuk mengikuti tipu daya iblis itu. Maka itu juga penyebab daripada doa yang tidak terkabulkan, dan Allah Ta'ala melambatkan terkabulnya doa kita. Berkawan dengan iblis. Terus yang berikutnya adalah yang keempat, wadda'aitum hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktumu atharahu wa sunnatah. Kalian, kata Ibrahim bin Adham, mengakui bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumu atharahu wa sunnatah. Kalian itu meninggalkan sunnah Nabi dan kalian tidak lagi mau berpijak mengikuti yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pandai menjatuhkan hukum sendiri, sudah pandai berfatwa sendiri, sudah pandai mengikut hawa nafsu sendiri, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mau mengedepankan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah,
maka doa kita akan dilambatkan oleh Allah Ta'ala kabulnya. Doa kita tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terkabul, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sijazi daripada Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Atau begini, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, aku akan mencintai dia. Maknanya bisa begitu. Jadi dua maknanya. Yang pertama, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, karena ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam syurga. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hidupkan sunnah Nabi. Meskipun sekecil apapun itu sunnah, maka kita hidupkan. Andai kata kita tidak bisa menjalankan begitu banyak sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi. Katakanlah bulan Syawal ini kan masih ada sisa bulan Syawal. Kita disunatkan untuk berpuasa sebanyak 6 hari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan puasa Syawal sebanyak 6 hari selepas pasca daripada bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan ganjaran seperti ganjaran dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Laksanakan puasa. Tidak bisa juga karena ada hal yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal demikian itu. Jangan lupakan sunnah Nabi, siwak. Setiap kali mau wudu siwak, atau setiap kali mau sholat bersiwak. Tidak bisa juga. Paling tidak kita jangan mengentingkan bahwa ini hanya sebatas sunnah, jangan. Bahwa paling tidak kita mengakui bahwa kita yang tidak melakukan, bahwa keterbatasan, kelemahan diri kita sendiri yang kita tidak bisa melakukan. Jangan mengentingkan sunnah, jangan mengentingkan sunnah Nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang keempat. Yang kelima, wadda'aitum hubbal jannah walam ta'amalu laha. Kalian mengakui bahwa cinta terhadap syurga, tetapi kalian tidak beramal untuk syurga. Mengakui cinta dengan syurga. Syurga adalah tempat yang indah. Manusia yang memeluk agama Islam, mulai dari timur sampai barat, daripada makhluk-makhluk yang bernama manusia ini, mengharapkan ketenangan hidup setelah mati, mengharapkan ketenangan kehidupan yang bahagia setelah mati. Hatta orang yang tidak memeluk agama Islam pun mereka meyakini bahwa ingin hidup ketenangan setelah mati. Mereka kembali ke rumah bapak, umpamanya. Mereka yang hidup itu kembali ke rumah, kembali ke rumah bapak mereka. Agama lain. Artinya mengharapkan kehidupan yang aman setelah hidup yang aman setelah mati. Apalagi kita orang Islam meyakini bahwa ada mizan, pertimbangan, ada namanya bangkit daripada alam kubur, alam barzakh, ada namanya siratal mustaqim, ada namanya syurga, ada namanya neraka. Wajib kita mengamalkan untuk amalan masuk ke dalam syurga. Beramal kita untuk menempuh hidup ke dalam syurga agar kita masuk ke dalam syurga. Nah, mungkin barangkali kita mengaku bahwa syurga itu adalah kita cintai, tapi kita tidak beramal untuk syurga. Itu menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'aniz dzunub. Kalian mengaku, kata Imam Ibrahim bin Adham, takut kepada neraka, tetapi kalian tidak mau berhenti daripada berbuat dosa. Mengaku takut dengan neraka,
tapi tidak mau berhenti daripada berbuat dosa. Dosa ada tapi tidak mau beristighfar. Dalam satu buah riwayat dikatakan, barang siapa yang bertaubat daripada dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu sama seperti tidak berbuat dosa. Kemudian dalam satu riwayat lagi dikatakan, andai kata manusia itu melakukan maksiat, penuh maksiat yang dia lakukan itu memenuhi langit dan bumi, sudah tidak ada lagi tempat sampai ke langit dosanya. Tapi di saat dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatnya. Nah, mungkin barangkali penyebabnya adalah di saat kita mengakui bahwa kita takut dengan neraka dan kita tidak mau meninggalkan dosa dan kita tidak mau bertaubat, itu salah satu penyebab daripada doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, wadda'aitum annal mauta haqq walam tastahidu lahu. Yang ketujuh, wadda'aitum annal mauta, kalian mengaku bahwa mati itu pasti akan datang, bahwa mati itu akan pasti datang. Walam tastahidu lahu, tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk mati. Itu penyebab juga daripada doa tidak dikabul. Kita yakin bahwa mati datang, yakin, seyakin-yakinnya, hanya menunggu masa. Maka pernah saya sampaikan, hidup kita ini adalah berprasangka, menyangka. Orang yang di dalam kubur pun menyangka. Kawan yang dulu kita sama-sama duduk di kedai kopi, kawan yang dulu sama-sama kita berbual, bersembang, tahu-tahunya pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan perasaan mereka di saat duduk bersama kita, mereka menyangka bahwa kitalah yang mati duluan, tapi mereka yang dulu mati. Dan kita pun tidak tahu di saat ini kita menyangka, mungkin Fulan bin Fulan menyangka bahwa dia dulu mati. Di saat ini bapak saling menyangka bahwa saya dulu mati, atau saya menyangka bapak dulu mati, bisa jadi. Tapi kita tidak mempersiapkan yang namanya kematian itu. Itu juga menyebabkan daripada doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya, yang ke-8, washtaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba an nafsikum anfusikum. Yang ke-8, kalian itu menyibukkan aib orang lain dan kalian melupakan aib diri kalian sendiri. Aib orang lain dicari-cari, dikorek, dibuka-buka, satu persatu dibuka-buka. Sementara aib diri sendiri itu dilupakan. Artinya tidak mau mengorek aib sendiri. Aib orang lain berusaha untuk mengulitinya, berusaha untuk membukanya, tapi tidak mau mengkoreksi aib yang ada pada diri sendiri. Dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan, barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan aibnya, dan orang tersebut tidak akan dimatikan oleh Allah hingga dia melakukan satu buah dosa, satu buah maksiat sama seperti yang dilakukan oleh saudara. Keterangannya di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Umpama kita menguliti aib orang ini, katakanlah dia penjudi, dia penzina, dia segala macam. Itu terus yang kita kuliti orang itu terus yang kita buka-buka aibnya. Suatu saat nanti kata Allah, orang ini tidaklah aku matikan mereka hingga mereka melakukan hal yang serupa seperti orang yang mereka kuliti aibnya. Jadi jangan suka mengkuliti aib orang lain. Nah, jadi kata Ibrahim bin Adham, itu penyebab yang ke-8 bahwa doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka menyibuki aib orang lain dan tidak mau memperhatikan aib sendiri. Yang ke-9, ini yang paling penting, yang ke-9 nih. Wa ta'kuluna rizqallah wa la taksuruna wa la tashkuruna.
Kalian makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, wala tashkurunahu, tapi tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri rezeki Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakaral 'abdu lillah sana'uhu alaihi bi zikri ihsanihi ilaihi summa ta'atuhu lillah. Bermula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah selalu memuji Allah taala dengan lisannya, dan kemudian berbuat taat setelah dia mensyukuri nikmat Allah taala tersebut. Jadi yang ke-9, bahwa orang yang tidak Allah taala ijabah doanya adalah ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna. Mereka makan rezeki Allah tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-9. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan juga adalah termasuk daripada doa yang tidak diijabah oleh Allah taala. Mereka adalah dia memakan makanan yang haram, isi makanan yang haram yang mereka isi di dalam perutnya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, wa tadfinuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Mereka pergi menghantarkan orang mati ke tempat kuburan, wa la ta'tabiruna bihim, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil ibarat, pergi ke kuburan itu. Itu juga salah satu penyebab daripada doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak macamnya doa yang tidak diijabah oleh Allah taala. Penyebabnya, di antara penyebabnya adalah matinya hati kita. Penyebabnya matinya hati kita itu sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah. Yang pertama, kenal dengan Allah tapi tidak memenuhi haknya. Yang kedua, membaca kitab Allah Al-Quran tapi tidak tahu dan tidak mengamalkannya. Yang ketiga, mengakui bahwa iblis adalah musuh tapi masih kita mengikuti iblis. Kemudian yang keempat, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang kelima adalah mengaku bahwa surga tempat yang sangat dicintai oleh Allah dan kita cinta terhadap surga tapi kita tidak beramal untuknya. Yang keenam, bahwa kita mengaku bahwa kita takut dengan neraka tapi kita tidak mau meninggalkan dosa. Terus yang ketujuh, kita mengaku bahwa mati itu pasti akan datang tapi kita tidak bersiap-siap untuk menyiap kematian. Yang ke-8, kita ini adalah menjadi orang yang sibuk dengan aib orang lain tapi melupakan aib sendiri. Yang ke-9, kita selalu makan rezeki Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah. Yang ke-10, di mana kita menghantarkan orang yang mati ke kuburan tapi kita tidak mengambil ibarat pada kematian tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut pengajian kita biasa, yaitu Al-Hikam. Ini hanya sebagai pengantar pembukaan perdana pengajian, bahwa itulah tadi nasihat daripada Imam Ibrahim bin Adham. Semoga Allah taala ampuni dosa kita, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha, dan juga dosa kita diampuni oleh Allah taala, dan kita menjadi orang-orang yang amal ibadah kita diterima oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah taala dengan berkat Al-Fatihah. Ampun, maaf, minta hadal mutariyallah. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.